Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dengan Engkau di dalam hadirat-Mu yang luar biasa. Engkau telah hadir di dalam setiap rumah-rumah kami dan di hati kami. Dan ini waktunya kami mendengar firman Tuhan. Kami menyiapkan hati, kami menyiapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Karena setiap hari kami rindu pesan-pesan yang dari Tuhan. Biarlah semua yang fresh dari surga kami terima pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Shalom semuanya, untuk semua jemaat Mesbah Doa Pagi. Firman Tuhan hari ini adalah Tuhan senang memberkati. Tuhan itu adalah cinta. God is love. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu cinta dan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan Tuhan itu suka memberkati. Kita baca di dalam Ulangan 28 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Katakan ya, sekali lagi ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Dia itu pasti akan datang dan menjadi bagian. Berkat apa aja itu? Mari kita baca. Ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berbicara dimanapun kita berada, kita diberkati. Dan diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan dombamu. Berbicara tentang engkau diberkati untuk setiap apa yang kau kerjakan. Pekerjaanmu, bisnismu, pertanianmu, semuanya akan diberkati Tuhan. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Engkau tidak akan berkekurangan di rumah. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Kalau ada orang-orang yang memusuhi saudara, berbuat jahat kepadamu, punya rancangan-rancangan jahat kepadamu, jangankan sendirian, bahkan pada waktu mereka unity, bersatu hati, segerombolan orang, sekelompok orang ingin menjatuhkan saudara, firman Tuhan berkata, bersatu jalan mereka menyerang engkau. Artinya mereka unity, mereka bersatu untuk menyerang engkau, menjelekkan kamu, memfitnah, mau menghancurkan bisnismu dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Yang artinya mereka pertamanya bersatu untuk menyerang saudara. Tetapi mereka itu akan terbirit-birit lari dan terpecah belah. Selanjutnya, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Wow, dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat. Semua yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan dan semua akan tunduk kepada Tuhan. Dan berkat itu diperintah. Kalau namanya diperintah, maka sekalipun berkat itu ada di ujung bumi, pasti akan datang kepada saudara. Misalnya berkat itu ada di 4 penjuru, atau 5 penjuru, bahkan mungkin 6 penjuru. Kalau berkat itu berada di 4 penjuru mata angin, atau di 6 penjuru, kalau Tuhan perintahkan berkat itu datang, dia pasti datang. Yang ini yang powerful. Bahwa Tuhan bukan hanya berkata memberkati, tapi memerintahkan berkat untuk datang. Tetapi syaratnya, ayat yang ke-9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikan dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Yang artinya, engkau akan dikenal banyak orang. Tuhan akan membuat orang melihat saudara itu berbeda. Orang bisa melihat bahwa ada perbedaan antara saudara dengan orang lain. Sehingga orang melihat ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita berbeda. Karena Tuhan membuat kita berbeda. Membuat kita spesial di hadapan banyak orang. Bahkan di hadapan bangsa-bangsa. Sampai dikatakan di ayat 10 tadi.
Orang itu akan takut kepadamu karena mereka melihat orang ini disayang sama Tuhan, orang ini dibela Tuhan. Tuhan itu ada bersama dengan dia. Karena pada waktu orang merancangkan yang jahat itu akan berbalik kepada mereka. Seperti yang dialami oleh Yusuf, dialami oleh Daniel, dialami oleh Daud, dialami oleh Musa, dan sebagainya. Bahkan saudara tahu ceritanya. Saudara lihat pada waktu Harun dan Miriam, kakak-kakaknya Musa, menegur Musa, menuduh Musa, dan sebagainya. Musa itu diam aja. Tapi yang menegur Harun dan Miriam adalah Tuhan sendiri. Tuhan langsung menegur mereka tanpa perantara. Tuhan langsung menegur mereka. Tuhan yang membela Musa. Sejak itu, Harun dan Miriam takut kepada Musa. Ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada. Kita lompat ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminjam. Engkau akan dibebaskan dari hutang-hutang. Engkau tidak berhutang, tetapi engkau yang akan memberikan pinjaman kepada banyak orang. Yang artinya engkau akan memberikan pertolongan kepada banyak orang. Engkau akan memberi kepada orang yang meminta. Engkau akan memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yang artinya, selama kamu tidak menyimpang, tidak menduakan Tuhan dengan menyembah Allah-Allah lain, maka berkat ini adalah jatahmu. Kalau dikatakan bahwa berkat itu akan diperintahkan Tuhan, maka berkat itu yang mengejar saudara. Berkat yang datang ini bukan karena saudara bekerja keras, tetapi memang itu berkat Tuhan. Sehingga misalnya di tengah-tengah pandemi, ada banyak mujizat, ada banyak kesaksian anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah orang banyak di PHK, dia dicari perusahaan untuk bekerja di tempat mereka. Ada seorang suami istri bahkan bersaksi, suatu saat pada waktu pulang dari gereja, dia lihat rumah gede, bagus. Mereka bilang gini, aduh kok ya kepingin ya tinggal di rumah gede kayak gitu. Ngomong begitu saudara. Tiba-tiba dia dicari sama pemilik rumah itu. Dia nggak tahu. Dan pemilik rumah itu berkata, ternyata pemilik rumah ini adalah orang yang kenal dia gitu loh. Dan orang ini berkata begini, mau nggak tinggal di rumah saya karena rumah saya kosong. Dia akan pindah ke luar negeri dan dia akan lama untuk di luar negeri, mungkin beberapa tahun. Dan dia katakan, kamu tinggal di sini gratis. Semua sudah ada barangnya dan semua siap, kamu tinggal bayar listrik. Kaget mereka, cuma ngomong, belum didoakan, tapi Tuhan memberi. Nah, Tuhan itu suka memberkati saudara. Dan Tuhan kita itu punya sifat suka membalas budi. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu menolong orang miskin, engkau memujutangi Tuhan. Kalau kita memberkati pekerjaan Tuhan, kan kalau kamu memberkati nabi sebagai seorang nabi, engkau tidak akan kehilangan upahnya. Kalau kamu memberi air minum aja kepada seseorang karena dia muridku, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan itu memperhitungkan semua. Dan apalagi kalau kita itu hidupnya mencari Tuhan lebih dulu, menyenangkan Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan sabar untuk memberkati. Itu sebabnya kalau saya lihat ya, orang-orang yang hidupnya penuh dengan mujizat, itu mereka itu yang hubungan pribadinya dengan Tuhan, kehidupan doa dan penyembahannya itu disiplin. Enggak cuma berdoa Tuhan berkati aku, enggak ya. Tapi mereka itu memang mau mencari Tuhan karena menghormati Tuhan. Hidup di dalam penyembahan. Mereka berdoa kepada Tuhan dalam segala hal dia doa. Dan yang saya lihat selama ini, mereka itu punya kehidupan doa yang baik. Ada orang-orang yang kemarin kita belajar bagaimana kita harus mengejar harta surgawi.
Harta surgawi adalah kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan hikmat yang dari surga. Sehingga waktu dunia belum tahu apa-apa, kita sudah 10 langkah lebih maju karena kita sudah mendapatkan bocoran dari surga. Berkat-berkat surgawi termasuk di dalamnya adalah kita peka mendengar suara Tuhan, kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau kita menjadi sahabat Tuhan, tidak ada yang dirahasiakan oleh Tuhan dari kita. Dan itu yang saya lihat. Orang-orang yang punya kehidupan doa, baik dia hamba Tuhan, baik dia seorang ibu rumah tangga, atau seorang bapak, seorang pekerja, seorang mahasiswa, atau seorang orang pelajar, selama mereka punya kehidupan pribadi dengan Tuhan, itu mereka itu punya kehidupan. Mereka itu akan ada banyak kesaksian dari hidupnya. Karena mereka mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidupnya. Karena sekali lagi Tuhan itu suka memberkati. Selama kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan tidak pernah berbuat dosa, tetapi sekali lagi di doa pagi kita banyak belajar, di mesbah doa kita banyak belajar, orang takut akan Tuhan bisa jatuh, tapi dia cepat kembali. Tuhan itu sangat mudah untuk memberkati. Itu sebabnya yang menjadi fokus kita. Pertama, mencari Tuhan. Kedua, firman-Nya supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan yang ketiga adalah kita harus fokus membereskan hal-hal yang menjadi penghalang untuk kita dekat sama Tuhan. Salah satunya firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Lah, semua orang kan berdosa. Ya, itu sebabnya kita cepat beresin. Semua orang itu punya dosa. Contoh apa aja sih yang bisa menjadi penghalang bagi Tuhan untuk berkat-berkat yang diutus, yang diperintahkan tuh nggak sampai sama kita. Makanya tadi dikatakan bahwa telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Tetapi ada penghalang. Penghalangnya adalah dosa. Contoh-contoh dosa. Kita suka kersing, kita suka berkata-kata kutuk. Kita menutup berkat dengan kata-kata kita. Kita mengutuki hidup kita mengutuki masa depan kita mengutuki anak-anak kita dengan kata-kata yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan. Mateng aku, mati aku, kemudian kata-kata umpatan, kata-kata kotor, kata-kata umpatan, kata-kata negatif keluar dari mulut kita. Jangan berpikir itu nggak jadi penghalang. Itu seperti engkau sedang membangun tembok. Sekalipun tembok yang kamu bangun tidak tebal, tetapi itu sudah menutup tembok. Makanya kenapa Yesaya waktu bertemu Tuhan, dia langsung berkata, waktu dia melihat malaikat Tuhan, dia langsung berkata, kuduskan mulutku karena mulutku najis. Makanya banyak orang yang mengalami banyak berdoa. Tapi kenapa hidupnya enggak. Tuhan menjawab doa, tetapi hidupnya itu tidak tinggal di dalam, tetapi hidupnya enggak penuh dengan mujizat. Ternyata dia suka berdoa, tetapi juga suka memperkatakan kata-kata yang negatif, perkataan kutuk, perkataan ngumpat, caci maki. Nggak cuma mencaci anaknya, nggak cuma mencaci orang lain, tapi mencaci maki diri kita sendiri. Kan Alkitab berkata, orang yang suka menggemakan mulutnya akan memakan buahnya. Apa yang kamu katakan, itu akan kamu makan buahnya. Kalau kamu selalu berkata-kata negatif tentang keluargamu, tentang nasibmu, tentang masa depanmu, tentang anak-anakmu, ya kamu akan memakan hasil dari mulutmu. Karena apa yang kamu tabur, kamu tuai. Yang kedua itu keangkuhan. Waktu kita diberkati Tuhan, kita mulai melupakan Tuhan, kita merasa kita ini diberkati oleh karena hasil usaha kerja keras kita, karena kepintaran kita. Pada waktunya saudara akan mengalami stuck. Pada waktunya saudara akan mengalami berkat itu hilang. Berkat hilang di sini bukan berarti yang saudara sekarang misalnya saudara punya rumah, punya kekayaan terus hilang. Kadang enggak. Itu enggak hilang. Tetapi berkatnya hilang, yang artinya akhirnya saudara bekerja
Tanpa kasih karunia, saudara akan bekerja dengan sekeras-kerasnya dengan kekuatanmu sendiri. Tanpa tanpa ada anugerah menyertai saudara. Padahal Alkitab berkata, apa saja yang kamu buat berhasil. Tetapi kalau berkat Tuhan tidak ada, maka kamu perlu kerja keras sekeras-kerasnya hanya untuk mendapatkan keberhasilan. Di dalam Ulangan 8 ayat 7 berkata, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, kalau sudah begini, ini sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Waktu kita diberkati, jangan sekali-kali berkata, ini karena kekuatanku, tetapi semua karena anugerah. Semua karena berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan itu memang tidak jatuh dari langit. Maka Alkitab tadi berkata bahwa sebab dialah yang memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan itu tidak memberi kamu langsung berkat dari langit, berkat jatuh dari langit. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghasilkannya. Tuhan memberikan kita kreativitas, Tuhan memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita, Tuhan tiba-tiba mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, sehingga saudara diberkati Tuhan di dalam hal finansial, di dalam hal saudara bisa menikmati berkat, di dalam kekayaan hikmat dengan kekuatan, itu berkat. Seperti dulu ada kesaksian ya, ada seorang dia dulu anak orang kaya, dulu mereka adalah keluarga kaya, tapi kemudian ditipu oleh orang sehingga dia mengalami kebangkrutan sebangkrut-bangkrutnya karena ada orang yang order sebanyak-banyaknya ternyata nggak dibayar. Setelah itu mereka jatuh miskin. Waktu jatuh miskin, mereka akhirnya menyewa tempat kayak di gang kecil, rumahnya kecil, padahal mereka berenam, orang tua dan 4 anak, sehingga mereka berenam. Hanya ada 1 kamar kalau nggak salah ya. Jadi mereka hidup dalam kemiskinan banget sampai orang ini berhenti kuliah. Tetapi kemudian dia waktu itu belum kenal Yesus. Tapi waktu kenal Yesus, dia mulai berdoa, dia mulai cari Tuhan. Dia berdoa terus, saudara. Dan dia memang hidup di dalam mujizat, artinya mereka setiap hari ada berkat Tuhan untuk makan. Seringkali jangan langsung berpikir berkatnya berkelimpahan. Enggak, karena Tuhan harus mempersiapkan hati. Dia terus berdoa. Bahkan dia berdoanya gimana? Aku memanggil berkat dari utara, timur, selatan, barat, saudara. Sambil dia kayak dia dia membayangkan dia itu membawa bakul, membawa keranjang di dalam imajinasinya. Dia kumpulkan berkat, dia berkata, aku mengambil berkat dari utara, dari timur, dari barat, yaitu aku perintahkan berkat dan sebagainya, berkat yang menjadi jatahku, berkat yang menjadi bagianku dan sebagainya. Ya kan, dia setiap hari berdoa seperti itu. Nggak langsung ada ledakan, tetapi dia diberkati Tuhan setiap hari. Dan di dalam kekurangannya, dia itu nggak lupa untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang memberkati dia, yang membuat dia bertumbuh. Dia juga tidak lupa untuk menolong orang miskin. Pada waktu dia pernah hanya punya uang 300.000, dia ketemu dengan orang yang membutuhkan dan dia berikan itu. Padahal dia sendiri membutuhkan untuk transport. Sehingga dia harus jalan kaki. Tapi ada mujizat. Tiba-tiba ada temannya lewat dan temannya itu ngantar dia sampai pulang dan sebagainya. Jadi hidup di dalam mujizat, hal-hal yang kecil yang maksudnya itu cukup. Sampai suatu saat ada orang yang beli tanah batu bara, tapi dicari-cari batu baranya itu nggak ada, padahal sudah mendatangkan alat-alat berat. Sehingga karena nggak ada, mereka bangkrut karena sudah kan harus bayari pekerja dan sebagainya, tidak pernah ketemu. Sehingga orang ini menjual murah dengan alat-alat beratnya, karena nggak mungkin alat beratnya diangkut lagi karena mengeluarkan biaya. Jadi dijual itu dengan harga yang sangat murah. Tuhan itu kasih tahu anak ini, beli tempat itu. Disuruh beli, Tuhan tunjukin di mana tempat batu bara. Dia datangi, dia doa, terus Tuhan kasih tahu di sini. Terus dia beli, langsung suruh alat beratnya itu untuk gali. Dan ternyata ketemu batu baranya di situ. Jadi dia punya banyak keuntungan. Nah,
Sampai suatu saat karena dia bisa mengelola dengan baik, Tuhan itu mudah untuk memberkati. Satu, dia hatinya itu bukan, dia diberesin Tuhan hatinya. Satu, bisa mengucap syukur. Kedua, dia selalu mencari Tuhan. Ketiga, dia nggak pelit. Kemudian dia diberkati Tuhan. Orang-orang itu kemudian banyak yang kemudian menitipkan modal sama dia. Sehingga dia kemudian punya perusahaan emas, dia punya resort, dia punya perusahaan kosmetik, dan sebagainya. Tuhan itu yang mempertemukan dia dengan orang-orang yang tepat yang mereka punya modal. Anak ini kan nggak punya modal. Mereka semuanya mau dia membuat usaha dan mereka akan bagi hasil dan sebagainya. Dari situ dia diberkati lebih daripada sebelum keluarganya mengalami kebangkrutan. Tuhan itu mudah memberkati, tapi Tuhan itu mau wadah kita benar. Dan dia itu setelah diberkati Tuhan, dia punya komitmen, dia akan mendukung pekerjaan Tuhan. Kedua, dia itu melayani hamba-hamba Tuhan yang selama ini menjadi berkat buat dia. Sampai hamba-hamba Tuhan yang telah memberkati dia, mau pergi kemana-kemana, dia yang beli tiketnya. Karena bagi dia, memberkati hamba Tuhan sama dengan melayani Tuhan. Karena dia tahu dia mengalami pertumbuhan secara rohani lewat orang itu. Nah, Tuhan itu mudah untuk memberkati. Ada juga seorang teman. Dia itu cuma seorang pendoa, saudara. Dia pendoa, dia full timer, dia berdoa. Tetapi hidup di dalam mujizat. Nah ini, orang yang suka doa itu selalu hidupnya itu di dalam mujizat. Dia suka berdoa. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada dia tentang temannya yang sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu. Setelah itu dia menelpon orang itu karena kebetulan teleponnya belum ganti, kemudian dia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan tentang orang ini, pesan tentang temannya itu. Dia sampaikan bahwa Tuhan berkata kamu mengalami A, B, C, D, ya kan? Ternyata dia nangis, dia berkata iya dia dalam pergumulan, dia hampir bercerai, dia punya persoalan yang luar biasa di dalam rumah tangganya. Kemudian anak Tuhan ini berkata, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan pulihkan dan sebagainya, dan dia didoakan loh, kan selesai. Beberapa bulan kemudian, dia bersaksi, keluarganya itu dipulihkan. Tepat seperti pesan Tuhan yang disampaikan kepada anak ini. Dan saudara tahu, sebagai terima kasihnya, dia membelikan orang ini rumah beserta dengan semua isinya. Jadi orang ini nggak punya rumah, tinggal masuk rumah sudah dengan perabotnya. Mudah nggak Tuhan memberkati? Mudah. Tuhan itu memang suka memberkati. Itu sebabnya kalau saudara mau diberkati Tuhan, pulihkan dulu kehidupan doamu. Kamu harus memiliki kehidupan doa, kamu dan seluruh keluargamu. Doa apa ya? Penyembahan. Lebih banyak menyembah. Menyembah itu memberkati Tuhan. Doa itu minta. Tapi penyembahan itu memberi. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Maka Tuhan akan memerintahkan berkat itu datang kepada saudara. Amin. Siapa yang mau mengalami mujizat Tuhan? Katakan aku mau menerima mujizat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang suka untuk memberkati. Tidak sulit bagimu memberkati kami. Tidak sulit bagimu untuk memerintahkan berkat. Tetapi seringkali penghalangnya adalah dosa kami, ketamakan kami, ketidakpercayaan kami, mulut kami yang kotor. Saat ini ampuni kami, kuduskan mulut kami Tuhan, sehingga hidup kami benar. Dan kami mau menerima berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, namamu berdoa. Semua jemaat yang mengikuti doa pagi hari ini, yang tidak punya rumah, biarlah Engkau yang memberikan mereka mujizat mendapatkan rumah. Mereka yang tidak punya kendaraan, Kau berikan mereka kendaraan Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, tapi mereka dicukupkan. Pulihkan hati mereka sehingga mereka memiliki hati yang benar, wadah yang siap dan wadah yang benar, sehingga mereka Tuhan bisa mengambil apa yang sudah menjadi jatah yang telah Engkau sediakan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi besok pagi